Pada tahun ini BPS atau Badan Pusat Statistik melaksanakan kegiatan sensus penduduk, di mana sensus penduduk ada dua tahap, yaitu tahap sensus penduduk secara online dan sensus penduduk wawancara. Sensus penduduk secara online sekarang sedang dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari hingga tanggal 31 Maret. Sedangkan sensus penduduk wawancara dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 31 Juli 2020. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengakses internet, memiliki kemampuan dan memiliki perangkat yang bisa mengakses internet, silakan untuk mengupdate datanya secara online sehingga bisa terdata di sensus penduduk 2020. Dan dengan data yang diberikan dengan jawaban yang benar, maka data yang nanti akan dikumpulkan akan bisa digunakan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan. Untuk mengakses sensus penduduk online, bisa mengakses situs yang ada di bawah ini. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Halmahera Tengah siap menyukseskan sensus penduduk tahun 2020. Mencatat Indonesia. Kami merasa bangga karena tugas kami juga pertama kali mengunjungi untuk melakukan sosialisasi atau bertindak kaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul di sini bersilaturahim sekaligus kami dari BPS akan melaksanakan kegiatan sosialisasi sensus penduduk. Seperti kita ketahui, di BPS itu diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan sensus penduduk, di mana sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Terakhir di 2010, sekarang di 2020 kita laksanakan lagi. Tahun ini ada sedikit perbedaan, ada perubahan metode. Metode yang pertama kita menggunakan metode kombinasi, di mana dan sebelumnya kita memulai dari nol, kita datang ke rumah-rumah penduduk, mendata mulai dari nol. Sedangkan untuk tahun ini kita menggunakan metode kombinasi, yaitu bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri di Dirjen Dukcapil atau di daerah berarti di Dinas Dukcapil. Kita menggunakan data dasar dari database yang ada di Dukcapil, sehingga kita seolah-olah hanya mengupdate saja. Nah, metode ini yang kita gunakan. Kenapa? Karena suatu saat kita pinginnya itu akan menuju ke satu data kependudukan, sehingga di layar bisa dilihat. Sehingga suatu saat nanti data yang ada di BPS maupun di Dukcapil itu akan sama, akan sinkron. Walaupun tetap untuk kebutuhan kebijakan bisa jadi akan berbeda-beda. Seperti kita ketahui, mungkin masih banyak di Halmahera Tengah ini orang yang berKTP luar Halmahera Tengah, dan sebaliknya orang Halmahera Tengah tinggal di tempat lain tapi KTP-nya masih KTP Halmahera Tengah. Sedangkan terkait perumahan, sekolah, dan sebagainya biasanya menggunakan de facto. Berapa sih yang tinggal di situ? Sehingga itu yang akan dilayani oleh pemerintah. Nah, kedepannya jika memungkinkan data itu akan satu. Walaupun kita sama-sama ketahui Dukcapil itu kalau dibilang satu data mungkin hanya satu ketika sudah selesai. Kemudian Presiden juga pernah menyampaikan semua urusan administrasi diusahakan untuk dipermudah. Nah, bisa jadi suatu saat nanti update data pendudukan itu tidak perlu ke kantor Dukcapil. Semoga itu nanti bisa. Jadi tinggal online saja. Kalau memang perlu bayar, ya bayar via ATM atau apa. Selesai ke sana tinggal ambil. Kalau ambil memang harus orangnya, karena kan memastikan KTP-nya atau kartu keluarganya tidak salah diberikan gitu kan. Sensus penduduk online sekarang sudah berjalan sampai 31 Maret. Sedangkan bagi yang belum bisa online, itu nanti akan didata oleh petugas kami secara door to door, secara wawancara di bulan Juli. Nah, sehingga tidak masalah jika belum. Nah, terkait target untuk sensus penduduk online, kita targetnya itu yang pertama adalah aparat, baik itu ASN
ASN maupun TNI Polri. Kenapa? Secara umum ASN atau TNI Polri ini memiliki kemampuan yang lebih. Literasi internet insya Allah bisa lah. Dia bisa mengupdate di manapun, kapanpun. Ya, perkenalkan nama saya Hadi Said. Hari ini saya mencoba untuk memberikan sedikit tentang sensus penduduk 2020. Dengan tema Satu Data Kependudukan Indonesia, seperti apa yang telah dikatakan oleh Pak Presiden Pak Joko Widodo, bahwa kesimpang siuran sejumlah data dari berbagai kementerian dan lembaga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah. Tujuan dari SP 2020 sendiri ialah menyediakan data, jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk untuk menuju suatu data kependudukan Indonesia. Jadi sensus penduduk ini nanti bisa menghasilkan jumlah penduduk untuk Indonesia berapa, komposisinya berapa, distribusinya berapa, dan karakteristik penduduk. Kami dari Badan Pusat Statistik memohon bantuan dari Bapak Ibu, bantu kami baik secara online maupun nanti wawancara. Kalau online bisa, silakan isi online, dan kalau belum bisa nanti bisa bulan Juli. Terus bantu kami juga menyampaikan kepada tetangga atau kenalan-kenalan yang kenal sekali orang bahwa tahun ini ada sensus penduduk. Ayo kita sambut masa depan, kita bantu pembangunan. Ayo kita satukan semangat, kita bantu tanpa syarat. Dari Sumatera hingga ujung Papua, bersama kita bangun